Temuan kontaminasi dengan konsentrasi tinggi parasetamol di perairan Teluk Jakarta dianggap perlu penelitian lanjutan bagi peneliti Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Ety Riani. Bagi Ety, kadar parasetamol yang ditemukan di Teluk Jakarta itu juga masih terhitung kecil. Tidak hanya itu, belum ada baku mutu air terkait dengan parasetamol. Bagi Ety, hal ini termasuk emerging pollutant. Tampaknya, hasil penelitian yang diterbitkan oleh BRIN terkait parasetamol di Teluk Jakarta tak disambut baik oleh Profesor IPB ini. Menurut Ety Riani, jumlahnya relatif kecil dan kecil kemungkinan untuk mengganggu kesehatan. Ety juga menduga parasetamol ini mungkin berasal dari orang-orang yang membelinya tapi tidak diminum dan kadaluarsa, akhirnya obat tersebut dibuang. Namun Ety juga tidak menutup kemungkinan hal ini berasal dari kebocoran industri farmasi. Bisa jadi ada masalah atau kerusakan sehingga menyebabkan kebocoran. Lalu apakah peneliti Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Ety Riani setuju jika Laut Jakarta telah dikatakan tercemar parasetamol? Nah, Bu Ety, saya ingin minta tanggapan dari Bu Ety soal penelitian dari BRIN yang menyebutkan ada temuan limbah parasetamol di Teluk Jakarta, tepatnya di 2 wilayah ya, Muara Angke dan juga Ancol. Tanggapan dari Bu Ety seperti apa, Bu? Artinya kalau ketemu adanya parasetamol di dalam perairan, artinya memang ada yang membuang ya. Nah, yang membuang ini entah disengaja entah tidak ya. Salah satunya kemungkinannya karena ini adalah masa pandemi COVID, tentu saja akan banyak orang yang kena demam. Dan obat yang paling ringan dan paling bisa mudah diketemukan itu adalah parasetamol. Nah, dari parasetamol yang dikonsumsi itu ya 5% dari konsumsinya itu akan dikeluarkan atau akan diekskresikan ya. Dan nanti tentu saja dari ekskresi ini mungkin akan masuk ke dalam selokan, ujung-ujung ini akan masuk ke laut. Nah, sehingga kalau jumlah yang sakitnya meningkat, ada kemungkinan ya jumlah parasetamolnya juga di dalam perairan akan meningkat. Nah, jadi kemungkinannya dari situ. Tapi ada kemungkinan lain lagi. Kemungkinan lainnya dari mana? Bisa berasal dari orang yang membuang sembarangan. Apakah kalau untuk di Indonesia sendiri sudah bisa diketahui limbah parasetamol yang ada di suatu wilayah? Kita sebut karena sekarang ini ada penelitian di wilayah Teluk Jakarta ini masuk dalam konsentrasi yang rendah, tinggi atau seperti apa? Sudah ada pakemnya belum sih, Bu? Belum ada. Ya, parasetamol itu belum ada. Ya, parasetamol itu emerging pollutant ya, yang memang di luar sudah mulai diteliti karena mereka punya peralatan yang cukup canggih. Sementara di Indonesia ini kan masih peralatan kita masih ya relatif adanya, kita masih belum punya alat yang bisa mendeteksi sampai nanogram. Kita juga belum punya standarnya untuk parasetamol gitu ya. Jadi saya kira memang di Indonesia masih belum penelitiannya belum ke arah sana. Kalaupun ada penelitian ini B3 lebih ke arah logam berat. Bagaimana kemudian ada tanggapan dari BRIN misalnya? Tadi saya sudah wawancara dengan BRIN. Meskipun belum ada baku mutu yang kemudian dikeluarkan atau menjadi pakem di Indonesia terkait dengan adanya limbah parasetamol, tapi BRIN ini menggunakan indikator negara lain, misalnya Australia dan juga Laut Mediterania, untuk kemudian mengukur bahwa konsentrasi dari limbah parasetamol ini termasuk yang tinggi. Bisakah hal itu terjadi, Bu? Ya, kalau kita membandingkan dengan negara lain, ya tentu bisa lah kita bandingkan. Misalnya dengan Australia, dengan Laut Mediterania, ya memang konsentrasi di kita lebih tinggi, begitu ya. Nah, tapi saya tidak setuju kalau dikatakan Laut Indonesia sudah tercemar dengan parasetamol. Karena kalau kita mengatakan tercemar itu ada batasan. Batasannya apa? Baku mutu. Kalau sudah sampai baku mutu, ya melebihi baku mutu, nah itu kita katakan tercemar. Nah, Bu, kalau memang ini belum ada baku mutunya, karena sekali lagi yang ditekankan Bu Ety adalah kita harus mengacu pada baku mutu untuk kemudian menentukan kadar atau tingkat konsentrasi suatu polutan. Tapi seberapa besar sih, Bu, sebetulnya dampak dari keberadaan polutan yaitu limbah parasetamol di suatu perairan?
kalau menurut saya bahayanya pun tidak terlalu besar ya gitu. Makanya kenapa Indonesia akhirnya membolehkan si paracetamol ini dijual secara bebas ya, walaupun memang digunakan biasanya salah satunya kalau saya tidak salah membaca gitu ya, dokter-dokter itu menggunakan untuk misalnya yang pasca operasi juga itu kadang digunakan paracetamol gitu ya itu. Nah, jadi memang karena cukup ringan, saya kira tidak akan seheboh seperti misalnya emerging pollutannya yang berasal dari antibiotik. Kalau antibiotik benar itu dampaknya itu besar ya, dan itu sudah terbukti. Namanya juga, apa, pokoknya kalau ada orang yang kena infeksi, biasanya salah satunya itu dikasih antibiotik. Nah, jadi itu cukup bahaya. Sementara paracetamol enggak ya. Jadi paracetamol itu tidak sebahaya seperti antibiotik. Nah Bu, dengan adanya hasil temuan atau hasil penelitian yang dilakukan oleh BRIN ini, apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah setempat dan juga apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Saya kira kalau pemerintah, kalau yang paling utama itu biasanya masyarakat dulu kalau saya ya. Jadi kenapa? Karena masyarakat kita ini sering abai. Mengkonsumsi obat, mereka tidak mau konsultasi ke dokter. Langsung beli ke ini dengan berbagai alasan gitu ya. Gak punya uang, malas perginya lah, apalah inilah itulah. Walaupun mereka punya BPJS barangkali ya. Tapi untuk pergi ke dokter lama karena harus ngantri dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya mereka konsumsi ya seenaknya. Yang jelas kalau paracetamol yang pertama itu akan kena dia di hati, karena reseptornya yang paling banyak itu di hati, dan reseptor akan metabolisme di hati. Nah, jadi saya kira ini perlu kerjasama yang sangat baik antara semua kementerian terkait ya untuk menyadarkan masyarakat. Baik, terima kasih Ibu Eti Riani, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Kelautan IPB atas waktunya. Semoga sehat selalu Bu, dan kita akan temukan fakta berikutnya.